Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Hasanah dari Prodi Magister Akuntansi Universitas Bengkulu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari artikel yang telah saya buat berjudul tentang tata kelola perusahaan atau corporate governance dan usefulness informasi akuntansi dalam perspektif teori keagenan. Baiklah, kita masuk ke abstrak. Tujuan artikel ini adalah untuk memahami bagaimana penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam perspektif teori keagenan dan usefulness informasi akuntansi dalam teori keagenan. Penerapan dan pengelolaan tata kelola perusahaan yang baik merupakan sebuah konsep yang menekankan pentingnya penyedia informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu kepada pemegang saham untuk memaksimalkan penciptaan nilai sebagai entitas ekonomi. Berdasarkan penerapan prinsip-prinsip dasar yang sama, kegunaan informasi akuntansi menyatakan bahwa informasi akuntansi yang relevan dan dapat diandalkan sangat penting untuk pengambilan keputusan yang tepat. Konsep kegunaan keputusan dalam akuntansi menekankan pada bagaimana informasi akuntansi dapat lebih berguna bagi pengguna dalam pengambilan keputusan. Hasil sebagian besar studi empiris menunjukkan bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik berdampak negatif pada praktik manajemen laba. Praktik manajemen laba yang berlebihan berdampak negatif terhadap kredibilitas laporan keuangan dari sudut pandang pengguna seperti investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya. Metodologi penelitian ini adalah dengan menggunakan tinjauan literatur dan menggunakan jurnal sebagai data analisis. Sebagai proses akhir pengelolaan keuangan, laporan keuangan merupakan salah satu sumber utama informasi keuangan dan sangat penting bagi calon investor dan kreditor. Laporan keuangan merupakan media komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan pemangku kepentingan dengan suatu perusahaan. Hal ini disebabkan karena laporan keuangan suatu perusahaan memuat informasi mengenai keuangan dan kinerjanya. Selanjutnya, ketika suatu perusahaan mencapai tujuan kinerjanya, maka manajemen perusahaan dapat memperbaiki pelaporan keuangan dengan memilih dan menerapkan metode manajemen yang dapat menunjukkan bahwa perusahaan dapat mencapai kinerja yang baik dan laba perusahaan juga baik. Terdapat hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara struktur kepentingan dan kinerja perusahaan. Dengan kata lain, karena manajemen adalah pengurusan perusahaan itu sendiri, maka hubungan antara pengelola perusahaan dengan pemilik perusahaan diatur dalam suatu kontrak. Pendahuluan. Terdapat hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara struktur kepemilikan dengan kinerja perusahaan. Dengan kata lain, kata manajemen adalah pengurusan perusahaan itu sendiri. Maka hubungan antara pengelola perusahaan dengan pemilik perusahaan diatur dalam suatu kontrak. Tata kelola perusahaan dalam teori keagenan atau agensi teori mengacu pada hubungan antara pemilik atau prinsipal dan manajer atau agen dalam konteks perusahaan. Teori ini menjelaskan bagaimana hubungan kontrak antara pemilik dan agen, di mana pemilik memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal, sedangkan agen merupakan pihak yang diberi amanat oleh prinsipal untuk menjalankan perusahaan. Relevansi informasi akuntansi diukur dari kemampuannya untuk membuat perbedaan dalam pengambilan keputusan oleh pengguna. Sedangkan keandalan informasi diukur dari kualitas jaminan bahwa informasi tersebut bebas dari kesalahan dan bias. Oleh karena itu, pengungkapan penuh atau full disclosure dan penggunaan historis biaya atau historical cost dapat meningkatkan kegunaan informasi akuntansi. Kita masuk ke tinjauan pustaka atau kajian teoritis. Yang pertama ada teori keagenan atau agensi teori. Teori keagenan merupakan hubungan berbasis kontrak di mana suatu pihak lebih atau prinsipal melimpahkan tugas dan jasa kepada pihak lain atau agen.
dan mendelegasikan wewenang kepada pengambil keputusan. Selanjutnya, dalam teori keagenan, pemegang saham adalah prinsipal, sedangkan manajemen bertindak sebagai agen. Manajemen merupakan pihak yang didelegasikan oleh pemegang saham untuk bertindak demi kepentingannya. Selanjutnya, Yusnita 2010 dalam Dwi Urip Wardoyo 2021, menurut teori keagenan, salah satu cara untuk menyelaraskan tujuan prinsipal dan agen adalah melalui pengguna mekanisme pelaporan. Karena informasi merupakan sarana untuk mengurangi ketidakpastian. Akuntan memainkan peran penting dalam mengalokasikan risiko bagi manajer dan pemilik. Selanjutnya, tata kelola perusahaan atau corporate governance. Tata kelola perusahaan atau corporate governance merupakan sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara efektif dan transparan. Tata kelola perusahaan yang baik atau good governance menerapkan 5 prinsip dasar, yaitu 1. Transparansi, keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan, dan keterbukaan dalam informasi kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan. Yang kedua, akuntabilitas, kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelola perusahaan terlaksana secara efektif. Yang ketiga, pertanggungjawaban atau responsibility. Pemangku kepentingan termasuk namun tidak terbatas pada pemegang saham, pemerintah, investor, karyawan, mitra bisnis, pelanggan, dan masyarakat yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga kesejahteraan dan kelestarian perusahaan. Keempat, kemandirian atau independensi, menerapkan prinsip independensi dengan mengelola peran dan fungsi yang dimiliki secara mandiri. Yang terakhir, kesetaraan dan kewajaran atau fairness, menerapkan prinsip kesetaraan dengan memperhatikan hak setiap pemangku kepentingan secara adil dan mengoptimalkan nilai atau value perusahaan bagi pemegang saham dengan memperhatikan kepentingan akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, serta kewajaran dan kesetaraan. Selanjutnya, usefulness informasi akuntansi. Penerapan pendekatan kegunaan keputusan dalam akuntansi adalah pendekatan yang menekankan pada relevansi dan kegunaan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan oleh pengguna laporan keuangan seperti investor. Teori ini didasarkan pada permasalahan yang muncul sebab konsep biaya historis dan relevan dengan penilaian akuntansi dengan harga pasar. Beberapa poin penting dalam penerapan pendekatan kegunaan keputusan meliputi: pertama, kualitas informasi akuntansi. Pendekatan ini menekankan pada syarat kualitas informasi akuntansi yang berguna bagi pengguna laporan keuangan. Informasi akuntansi yang terkandung dalam laporan keuangan harus relevan dan kejujuran. 2. Pengaruh informasi akuntansi terhadap investor. Kandungan informasi yang terdapat pada laporan keuangan dapat mempengaruhi harga saham. Semakin baik informasi yang dimiliki oleh perusahaan, maka akan mempengaruhi para investor untuk membeli saham sehingga permintaan saham perusahaan akan naik. Selanjutnya, pemahaman bentuk-bentuk informasi laporan keuangan. Pendekatan ini membantu mengidentifikasi bentuk-bentuk informasi laporan keuangan yang dibutuhkan oleh investor. Teori pengambilan keputusan, individu mengambil sudut pandang dari seseorang yang secara individu memilih aksi yang memberikan manfaat terbesar. Dan yang terakhir, keempat, penggunaan teori pengambilan keputusan dan teori investasi. Pendekatan kegunaan keputusan membantu dalam memahami konsep pengambilan keputusan dan teori investasi yang membantu dalam menghasilkan informasi akuntansi yang lebih bermanfaat. Secara keseluruhan, penerapan pendekatan kegunaan keputusan dalam akuntansi membantu dalam menghasilkan informasi akuntansi yang relevan, jujur, dan bermanfaat untuk pengguna laporan keuangan seperti investor. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan metode penelitian deskriptif adalah mendeskripsikan, menyatakan, menjelaskan dan menjawab pertanyaan yang diselidiki dengan cara mempelajari individu, kelompok, atau peristiwa sedekat mungkin.
Studi ini memberikan perspektif yang sangat baik mengenai teori keagenan dan faktor-faktor yang memberikan peluang bagi manajer dan pemangku kepentingan lainnya untuk bertindak oportunistik demi kepentingan organisasi, yang pada akhirnya mengarah pada masalah keagenan yang disebabkan oleh konflik kepentingan. Kami berfokus pada perolehan data rinci dengan tata kelola perusahaan antara agen dan klien dan usefulness informasi akuntansi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam konsep tata kelola perusahaan yang baik, penerapan usefulness informasi akuntansi, dan konsep teori keagenan berdasarkan teori-teori yang ada, serta mempertimbangkan realisasi tata kelola perusahaan dari sudut pandang teori keagenan dan usefulness informasi akuntansi dipandang dari teori keagenan. Metode penelitian menjelaskan prosedur bagaimana penelitian dilakukan. Selanjutnya, pembahasan. Teori keagenan menjelaskan hubungan antara prinsipal atau pemilik dan agen atau manajer. Ketika prinsipal merupakan entitas yang kepadanya wewenang manajemen didelegasikan, dalam tata kelola perusahaan, teori keagenan penting karena menjadi dasar pedoman tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan didasarkan pada teori keagenan, di mana tata kelola perusahaan semakin terpisah dari kepemilikan perusahaan. Pejabat dan direktur yang mewakili perusahaan diberi wewenang untuk mengelola perusahaan. Namun, pada kenyataannya, muncul permasalahan atau agency problem karena adanya kesenjangan antara pemegang saham yang merupakan pemilik perusahaan dan tim manajemen. Good corporate governance erat kaitannya dengan teori keagenan yang menjelaskan hubungan antara manajer dan pemilik perusahaan. Teori keagenan menyatakan bahwa pemilik suatu perusahaan atau pemegang saham menyerahkan kendali perusahaan kepada manajemen yang bertindak sebagai agen, sedangkan pemegang saham memantau kinerja agen dan menentukan apakah agen tersebut selaras dengan kepentingan perusahaan memeriksa. Penerapan corporate governance didasarkan pada teori keagenan untuk mengelola konflik kepentingan antara manajer dan pemilik serta meminimal perilaku oportunistik. Corporate governance juga mencakup aspek transparansi, akuntabilitas, independensi, dan kewajaran dalam tata kelola perusahaan. Penerapan teori keagenan dan penerapan penting dalam membentuk dasar kebijakan tata kelola perusahaan yang baik. Dalam kerangka teori keagenan, corporate governance juga berfungsi untuk menghindari dan meminimalkan konflik keagenan antara manajer dan pemilik perusahaan. Corporate governance mencakup mekanisme seperti perundang-undangan, keterbukaan informasi perusahaan, audit eksternal, dan badan independensi untuk memantau permasalahan pemerintah. Selain itu, corporate governance juga mencakup aspek-aspek seperti keterbukaan, tanggung jawab, independensi, dan keadilan dalam pengelolaan perusahaan. Tata kelola perusahaan dan teori keagenan saling terkait, dan prinsip-prinsip teori keagenan digunakan untuk mengelola konflik kepentingan dan meminimalkan perilaku oportunistik antara manajer dan pemilik. Hal itu dapat kita simpulkan dengan memperkenalkan corporate governance. Corporate governance juga mencakup aspek transparansi, akuntabilitas, independensi, kewajaran dalam tata kelola perusahaan. Teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara pemilik dan manajer dalam suatu perusahaan. Teori menyatakan bahwa terdapat konflik kepentingan antara pemilik dan manajer cenderung bertindak demi kepentingan pribadinya. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengendalian untuk meminimalisir konflik kepentingan tersebut. Informasi akuntansi memegang peran penting dalam mekanisme pengendalian ini. Informasi akuntansi membantu pemilik memantau kinerja manajer dan meminimalkan resiko
penipuan atau penyalahgunaan kekuasaan oleh manajer. Dalam hal ini, usefulness atau kegunaan informasi akuntansi erat kaitannya dengan teori keagenan. Kegunaan informasi akuntansi dapat diukur dari kualitas informasi akuntansi yang relevan, andal, dan terkini. Informasi akuntansi berkualitas tinggi membantu pemilik membuat keputusan yang tepat dan meminimal resiko kerugian. Oleh karena itu, usefulness kegunaan informasi akuntansi membantu meminimalkan konflik kepentingan antara pemilik dan manajer, serta meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Teori keagenan menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen dalam suatu perusahaan. Hal ini mengasumsikan adanya asimetri informasi dan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Dalam hal ini, informasi akuntansi dapat digunakan sebagai media untuk mengurangi asimetri informasi dan meminimalkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Sistem informasi akuntansi dapat membantu dalam hal ini dengan mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan informasi keuangan yang relevan dan akurat bagi pengguna dalam membuat keputusan ekonomi. Pengungkapan informasi keuangan yang lengkap, akurat, dan tepat waktu juga sangat penting dalam mengurangi asimetri informasi antara manajemen atau agen dan pemilik prinsipal. Teori keagenan dalam kegunaan informasi akuntansi mengimplikasikan adanya asimetri informasi dalam antara manajer sebagai agen dan pemilik. Asimetri informasi adalah suatu keadaan di mana agen mempunyai informasi yang lebih banyak. Dengan kondisi ini, memberikan kesempatan kepada agen menggunakan informasi yang diketahuinya. Informasi akuntansi yang tersaji dalam laporan keuangan merupakan salah satu informasi utama yang kreditor maupun pemegang saham guna menilai kinerja manajer dalam mengelola dana perusahaan. Semakin baik dalam pemahaman penggunaan sistem informasi akuntansi, maka kualitas laporan yang diperoleh bakal kian berkembang. Teori ini menjelaskan bahwa informasi keuangan yang tercatat secara terperinci dan tergambar melalui laporan keuangan sangat penting dan bersifat krusial dalam membantu proses pengambilan keputusan yang berorientasi kepada nilai dan peluang sebagai salah satu bentuk kompensasi yang diberikan kepada pimpinan atau manajer dalam perusahaan. Selain itu, teori agensi juga menjelaskan tentang bagaimana perusahaan dapat mengurangi konflik kepentingan antara prinsipal dan agen melalui pengungkapan laporan keuangan yang lebih luas dan memberikan sinyal yang menunjukkan keberhasilan atau kegagalan manajemen. Kesimpulan dan saran. Masalah keagenan muncul karena perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham dan karena sulitnya pemilik mengendalikan manajemen. Pemegang saham memiliki informasi yang tidak lengkap sehingga menghalangi mereka dalam pengambilan keputusan yang berkualitas. Menerapkan batasan kontrak pada kebijakan manajemen dapat menimbulkan masalah. Pemegang saham juga mungkin menghadapi masalah pengendalian diskresi karena kepemilikan saham mereka yang relatif kecil di perusahaan tertentu mengurangi insentif mereka untuk menggunakan haknya. Fokusnya adalah pada tata kelola perusahaan dan perannya dalam mencegah dan meminimalkan isu dan permasalahan yang muncul dalam situasi prinsipal agen. Tata kelola perusahaan memiliki 7 fungsi: manajemen, kepatuhan, pengawasan, pemantauan, audit eksternal, pemberi nasihat, dan audit internal. Teori keagenan penting dalam tata kelola perusahaan karena menjadi dasar pedoman tata kelola perusahaan yang baik. Oleh karena itu, mekanisme tata kelola perusahaan seperti undang-undang dan peraturan, pengungkapan perusahaan, audit eksternal, dan dewan direksi independen tersedia untuk mengelola urusan keagenan dan memastikan bahwa manajemen bertindak demi kepentingan terbaik pemegang saham. Selanjutnya, agar informasi akuntansi bermanfaat, penyajiannya harus menekankan karakteristik kualitatifnya, informasi terkait atau relevansi, dan informasi yang dapat diandalkan atau reliabilitas. Informasi yang relevan adalah informasi yang dapat mempengaruhi keyakinan investor mengenai imbalan hasil di masa depan dan harus diungkapkan pada waktu yang tepat. Terdapat trade-off antara relevansi dan keandalan,
sehingga tidak mungkin menyajikan laporan keuangan atau informasi akuntansi dengan tingkat keandalan dan relevansi yang sempurna pada saat yang bersamaan. Dalam hal ini, usefulness atau kegunaan informasi akuntansi erat kaitannya dengan teori keagenan. Kegunaan informasi akuntansi dapat diukur dari kualitas informasi akuntansi yang relevan, andal, dan terkini. Informasi akuntansi berkualitas tinggi membantu pemilik perusahaan membuat keputusan yang tepat dan meminimalkan resiko kerugian. Oleh karena itu, usefulness atau kegunaan informasi akuntansi membantu meminimalkan konflik kepentingan antara pemilik dan manajer serta meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan sekilas PowerPoint yang sudah saya paparkan dalam video ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan kata, kalimat, atau ucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.